Hai, ketemu lagi di Behind the Bricks. Sekarang aku lagi di rumah lebar 7 meter yang memaksimalkan fungsi setiap ruangan. Dan dari fasadnya sendiri ada terkesan seperti kayak ada dua bangunan berbeda. Penasaran? Ikut house tour ya. Nah teman-teman, sekarang kita udah bersama Mbak Zara, arsitek dari Splash Biro. Apa kabar Mbak Zara? Halo, baik Mas. Halo, Mbak pengen nanya dong soal rumah ini nih. Dari luas lahan sama luas bangunan itu berapa sih? Luas lahan itu sekitar di bawah 120 sih. Dia 7,5 kali 15,5-an. Oh, wow. Gitu. Sangat menarik ya. Dari konsepnya sendiri itu bisa diceritain nggak Mbak? Dari konsepnya aku lihat dari sini putih, minimalis, dan kayak ada dua meshing itu ya. Ada ceritanya nggak Mbak? Sebenarnya sih ceritanya nggak ngarah ke konsep atau style tertentu sih ya. Cuman memang di sini balik lagi ke basic function yang pemecahan masalah lah dari yang klien mau lumayan banyak requirements-nya. Lahannya terbatas. Terus jadi kita banyak mainin di meshing, jadi kayak kelihatannya ada dua meshing di sini. Intinya sih yang depan ini buat service biar terpisah secara privacy. Dari depan pun ini kelihatan tertutup banget sih karena buat privacy. Lumayan di sini kan jalan secondary, jadi agak berisik gitu. I see, ini ya kayak betul motor lewat. Iya, lumayan. Terus ini, nah baru yang putih ini bangunan utamanya sih. Yang kanan ya? Iya. Sebenarnya sih kalau dibilang Japanese house yang minimalis, sebenarnya nggak terlalu ngarah ke situ. Cuman ini sih biar fit in sama budget gitu lah. Jadi benar-benar basic necessitiesnya kita coba provide aja gitu. Kalau dari materialnya sendiri tuh, material utamanya apa aja sih? Material utamanya ini sih sebenarnya nggak aneh ya, masih kayak batako, hebel, sama strukturnya juga masih struktur konvensional sih, beton. Biasa aja, nggak terlalu aneh-aneh. Oke, gitu. Kalau gitu kita coba masuk. Ya. Jadi di sini masih bisa muat buat 2 mobil. Dulunya sih ini rumah yang 1 lantai gitu, terus karena udah rumah lama jadi dihancurin, terus dibangun ulang. Gitu. I see. Berarti bukan dari rumah direnovasi gitu ya? Enggak. Jadi dari nol ya? Iya, jadi kayak dari nol sih jatuhnya. Iya. Terus di sini bangunan servis, atas bawahnya ini kamar ART, atasnya laundry area. Misalnya mau ART-nya nginep atau ART-nya nggak nginep, jadi nggak perlu ada kunci ke area dalam. Oh iya. Terus udah gitu, secara mereka kan jadi fungsinya di sini aja gitu. Terus ini juga ada rencana buat di Airbnb-in rumahnya. Jadi yang jaga juga bisa di sini sih. Bisa. Ada fungsi lain lah. Dari carport sendiri berarti 2 mobil ya bisa muat ya? Iya, bisa 2 mobil lebih, terus daerah di situ bisa naruh motor. Oh iya, betul. I see. Kalau gitu kita coba masuk ya? Oke, boleh. Oke. Let's see. Oke, ini kita masuk ya. Iya. Masuk langsung kemana nih? Nah, jadi masuk itu ada courtyard dulu. Jadi sebenarnya karena nggak punya teras proper kan di depan, jadi dibanding punya taman belakang yang biasanya kadang suka nggak ke notice. Jadi ideasnya better punya courtyard yang sebenarnya juga ngehubungin bangunan ini ya? Service sama bangunan utama gitu. Jadi kayak memisahkan juga ya inner court-nya ya? Iya, kayak buffer dulu lah gitu. Terus juga bisa jadi functionnya kan kalau ada acara. Ini secondary home, jadi lebih sering kayak barbekyuan gitu misalnya, jadi lebih enak sih ada satu area terpusatnya dulu gitu. Dari sini juga ya kayak kelihatannya area small cafe gitu jadinya. Iya, kayak semi cafe gitulah biar kesannya nggak kayak rumah yang karena second home itu kan jadi kesannya pengennya lebih relax gitu lah, nggak sekaku itu secara function. I see. Ini di atas berarti tadi tempat laundry ya? Iya, area laundry dan jemur. Oke, berarti kita langsung masuk ke living room aja ya? Ya, boleh. Oh, ini living roomnya. Coba kita lihat. Ini living roomnya. Ini juga ada sliding door ya. Intinya sih biar ada lebih fleksibel ruangannya. I see. Ini living area yang ini living areanya. buat nonton-nonton.
Iya, langsung ke connect sama dining space, biar kesannya lebih luas aja sih. I see. Gitu. Dan high ceilingnya juga ini satu intensinya juga ya? Iya, karena biar nggak panas sih, lebih basic masih kena angin dingin. Bener-bener gitu. setuju. Sebenarnya kayaknya dari depan juga tadi airflow-nya lancar aja ya? Iya. Dari belakang, dari inner courtyard, nyambung semua ke sini juga adem ya rasanya. Adem Iya, sih. hopefully adem terus sih. Karena kan ini di Bandung bawah ya, nggak sedingin di atas gitu. Jadi emang treatmentnya juga agak-agak mirip kayak di Jakarta lah gitu. Oke, I see. Oke, dari lantai pertama ada ruangan apa aja nih? Jadi rumah ini tuh bagian atas kamar semua, di bawah ada satu kamar master bedroom aja. Itu ada kamar mandi paralel sama yang atas. Terus juga ini kitchen. Oh, ini gitu kitchen sih. Oke. Kitchennya sih nggak terlalu besar ya, cuman provide kebutuhan utama aja ya, buat space buat kulkas. Jadi nggak terlalu besar. Nah ini sih bisa buat bisa di sini tuh ada meja kursi bar gitu, jadi Kursi bisa bar ya? Bisa connect kalau sarapan. Ini juga ada pintu ya? Iya, oh, ini. Bukan pintu deh. Ya ini pintu jendela, jadi Ini pintu jendela. biar nggak kedap, karena ini kan ngadep sini ya, biar kalau masak berat tetap anginnya Oh, betul banget. keluarnya cepet gitu. Ini juga pintu ya keluar. Iya, I gitu. see. Jadi walaupun lahannya nggak terlalu gede, biar tetap oke aja sih airflow-nya. I see. Oke. Selanjutnya ada ruangan dining. Ini dining area ya? Ya, dining space-nya gitu. Dining space dengan paralel dengan juga tempat courtyard lagi atau gimana nih? Oh, kalau ini kita punya setback aja sih. Jadi setback ya? bangunan utama ini tuh kelilingnya ini ada setbacknya ke samping. Jadi sekitar cuman 80 cm sih. Intinya biar nggak terlalu panas juga ya. Ada airflow, terus juga kalau ada kebakaran gitu lah, at least masih betul. lebih aman gitu. Lebih aman ya. Jadi nggak cuman kanan doang ya, tapi tadi kiri kanan. Iya, sama belakang juga. Oh, sama belakang. Iya, kalau belakang ada tangga Iya. buat ke area servis atas juga sih. Gitu, jadi biar masih bisa keakses sih. Aku ngelihat ceilingnya juga dipasang apa nih, material apa, HPL ya? HPL ya. Oh. Biar kesannya lebih warm aja sih, Lebih karena warm ya. ini kan udah sebenarnya banyak all white ya. Sebenarnya pakai all white juga biar lebih kesannya terang dan adem aja sih. Makanya di sini biar ada ambience yang warm ditambah HPL kayu gitu. Selanjutnya kita mungkin lihat dari master bedroom sekarang ya. Ya, di sini ada master bedroom. Untuk dimensi dari master bedroom sendiri? Ini sekitar 2,9 kali 2,9 sih. Oh. Nggak terlalu gede lah. Ya sih, ini buat tempat-tempat. Iya, buat naruh lemarinya. Jadi nggak bakal lemari gede sih di sini. Ya sih. Terus Kucingnya mau masuk. frame. Masuk frame ya. Terus juga ya di sini karena ownernya lebih suka yang emang suka juga kayak Japanese house yang kasurnya di bawah gitu. Ada beberapa cermin sih biar kesannya agak luas aja. Oh, memang ownernya atau yang gimana? Dua-duanya sih, ownernya memang ada preferensi ke situ. Saya suka cermin, terus kitanya juga tambahin ya karena lumayan lah nambah agak luas. Oh, bener sih. Itu ada efek jadi lebih luas ya. Iya. Sama ini juga jendela ini emang ditambahkan di sini atau? Jadi emang ada tambahan jendela sih karena sebenarnya di bawah sini emang lebih gelap kan ya. Walaupun kita ada setback biar agak terang, cuman biar ada udara aja sih. Oh, Gitu. I see. Oke, ini kamar mandinya ya? Iya, ini kamar mandinya. Kamar mandinya sih bisa dibilang nggak gede ya. Ini di bawah semeter, kurang sedikit lah. Compact banget sih karena nyesuaiin ruangan dan function aja. Jadi yang coba kita yakinin sih ke klien karena kamar dan kamar mandi butuhnya function aja, jadi emang bukan yang besar sih. Gitu. Iya, setuju. Compact house emang perlunya lebih ke fungsional dan efektivitasnya juga ya. Iya, tapi karena di sini butuhnya kan ruang living space sama dining yang lebih besar lah buat ngumpul gitu. Jadi emang fokusnya bukan buat yang private sendiri gitu loh. Oke, I see. Mungkin dari lantai ini itu aja ya mungkin ya? Iya, itu aja. Kita bisa lanjut Ya, lanjut ke atas. Oke. Oke, sekarang kita ke lantai 2. Oke.
Ini mau nanya, Mbak, dari material tangga sendiri pakai apa nih? Oh, ini pakai expanded steel sih, Mas. Jadi biar ini aja sih, biar gak perlu ribet bikin railing, jadi kita kasih yang safe aja sih. Jadi langsung pakai expanded steel yang sifatnya lebih masif lah. I see, perforated juga ya. Sama kalau stepsnya pakai? Stepsnya ini pakai SPC. SPC ya? Oh, I see. Oke Mbak, nih kita udah lantai 2. Di lantai 2 tuh ada kamar apa aja nih, Mbak? Ini ada 2 kamar anak sama 1 kamar mandi. Nah, 2 kamar anaknya ini tuh kehubung gitu sih. Oh. Bisa dibuka sekatnya. Oke, coba lihat. Kita lihat. Ya, kamar pertama. Ini kamar anak. Nah, di sini kita bisa kehubung gitu sih sama kamar sebelahnya. Ini bisa dibuka. Iya. Folding door ya berarti ya? Atau partisi? Partisi yang bisa dibuka gini. Manually bisa dibuka. Oke. Gitu. Ini satu kamar. Jadi ya kalau misalnya mau lagi lebaran gitu ngumpul bisa ngegelar kasur lah yang lebih gede gitu. Berarti 2 kamar ya, tapi jadi 1 kamar. Gitu. Masih. Ini satu solusi desain atau gimana? Atau request dari ownernya juga ya? Request dan solusi sih ya sebenarnya, karena biar ada flexibility juga sih. Kalau kita juga sering beberapa desain 2 kamar anaknya tuh ada suatu partisi lah intinya yang bisa fleksibel, karena functionnya kan lebih macem-macem ya kadang kalau udah hubungannya sama anak gitu. Ya. Nah, kalau dari dimensi sendiri ini berarti kalau misalnya digabung lebih luas ya ini? Iya, sekitar 3 kali 6-an lah. Oh, 3 kali 6. Berarti ini kita nggak usah masuk dari depan lagi ya? Iya, bisa. Kita keluar dari sini Keluar aja? dari sini. Wah. Gitu. Oh, ini buat mosquito net atau gimana? Ini buat AC sih. Buat AC ya? Ya, buat kalau lagi kontrol AC. Ini agak di height gitu sih AC. Oh, AC di dalam? Iya, AC di dalam. Ini memang sengaja ya di cover gitu? Iya, sengaja di cover. Oh, oke. Tuh. Ini kamar mandinya? Iya, sebenarnya tipikal ya, kayak di area bawah. Kamar bawah sama ya? Ini sebenarnya biasanya sih buat area kerja sih. Atau ya cuman sekarang lagi kosong aja. Iya sih. Ini biasa mungkin kalau dibayangin ini bisa dipakai buat meja gitu. Iya, gitu. Dan ini view-nya ke bawah juga buat mungkin ngelihat aktivitas di bawah juga ya? Iya, biar kalau manggil gampang lah gitu. Betul. Kalau dalam posisi jendela nih menarik nih, Pak, kenapa dibikin kayak 2 di sini nggak 1 sama gitu? Sebenarnya satu sisi aja karena ngarah ke area courtyard yang lebih ini sih, apa namanya, kesannya lebih luas lah gitu. Karena kan kalau di sebelah kiri langsung ada tetangga ya. Iya. Kalau buat area depan kita nggak bikin gede buat privacy aja sih. Jadi biar tetap dapat cahaya banyak dari area courtyard ini sih. Oke, mungkin dari lantai ini itu aja? Iya, udah selesai sih sebenarnya. Dan keseluruhan rumahan juga, program ruang juga semua udah selesai ya? Iya. Oke, mungkin kita akan nanya mungkin lebih ke desain proses. Boleh. Sampai konstruksi itu berapa lama di bawah mungkin ya? Oke, kita mulai. Nah teman-teman, kita udah di living area dan sekarang kita ada Mas Gea dari Principal Arsiteknya ya? Betul. Oh, oke, berarti Mas Gea dari Principal Arsiteknya, Mbak Zara dari
lead architect ya? Oh, oke, salam kenal Mas Gia. Salam kenal. Oke, sekarang kita pengen nanya-nanya nih dalam desain, kayak selama desain proses, durasinya sampai ke konstruksi itu berapa lama sih? Kurang lebih proses desain kita itu 2-3 bulan. Lalu proses konstruksinya ya. Ini sih kurang lebih sekitar 5-6 bulanan ya. Kalau dalam proses desain sama konstruksi ini, ada nggak sih kayak tantangan mungkin atau challenges yang mungkin dialami? Mostly sebenarnya rumah ini bisa dibilang salah satu yang lancar ya, karena dari owner udah pilih kita pun secara taste-nya udah mirip gitu ya. Sebenarnya tantangannya cuma lebih ke problem solving aja, cuman itu bukan tantangan yang gimana-gimana ya. Kayak mostly masih bisa di reassure lah, misalnya kenapa kamar butuhnya kecil karena bukan rumah pertama gitu. Oh, I see. Oh, oke. Kalau misalnya dari mungkin buat dari penonton nih yang penasaran pengen bikin rumah atau mungkin pengen renovasi, ada nggak sih mungkin tips atau desain approach yang mungkin yang pengen disampaikan ke penonton? Oke, biasanya macam-macam ya untuk para owner lah istilahnya, untuk owner ingin renovasi, ingin membangun atau mungkin hanya mengisi interior. Yang cukup perlu dipastikan adalah kebutuhan sih sebetulnya, kebutuhan dari renovasinya itu sendiri terhadap rencana pembajetannya. Karena biasanya kadang-kadang ada yang walaupun nggak semua ya, ada yang beberapa klien itu atau owner itu punya banyak kebutuhan, tapi ternyata setelah diberikan edukasi proses desain, proses pembangunan, proses material itu semuanya mereka baru ngeh ternyata rencana tabungan mereka ternyata tidak mencukupi gitu. Jadi mungkin yang perlu dipertimbangkan dalam proses desain atau proses pembangunan itu tahu dulu kebutuhan si rumahnya seperti apa, interiornya seperti apa, luasnya kebutuhannya berapa, perlu berapa kamar misalkan, barulah nanti korelasinya ke budgeting biasanya, gitu kurang lebih. Jadi kalau misalkan dua itu sudah aman, harusnya sih kebutuhan lain kita bisa tackle bareng-bareng lah, kita bisa obrolin bareng-bareng gitu sih. Oh, I see, kayak gitu. Kalau misalnya ngomongin tentang budget nih, kalau misalnya rumah ini sendiri budgetnya berapa sih kira-kira? Dulu itu ini karena rumahnya dibangun di zaman pandemi ya. 2021 tuh sekitar 600 udah sama interior. Oh, 600 gitu. sama interior. Iya, konstruksinya di 500 akhir lah gitu. Itu bisa dibilang harga pandemi lah gitu. Iya, oke. Kalau gitu mungkin itu aja dari kita punya Hasur. Thank you banget untuk Mbak Zara dan Mas Gia bisa bantu kita untuk share tentang rumah ini. Mungkin kalau misalnya penonton pengen tanya-tanya lagi tentang karya-karyanya, bisa dihubungin di mana nih? Di Instagram kita ya, namanya Splash Biro. Nanti adalah ya di sini ya. Oke. So thank you teman-teman. Itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk komen juga kalau misalnya ada tanya-tanya lagi. Like, share, dan subscribe supaya nggak ke-miss episode berikutnya. Thank you.